Tapi hati yang mati ini senantiasa waqifun ma'a syahwatihi waladatihi. Ya. Dia hati yang mati ini berdiri, ya, ataupun dipenuhi dengan syahwat beserta kelezatannya, meskipun di dalamnya harus menuai kemurkaan dan ghadab Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli. Yang penting syahwatnya tercapai. Yang penting syahwatnya itu tergapai. Maka hati yang semacam ini menunjukkan hati yang mati dan dimiliki oleh orang-orang yang kafir. Dimiliki oleh orang-orang yang kafir, yang dia tidak peduli dengan perintah serta larangan Allah Jalla wa Ala. Yang dia bahkan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir. Jadi orang yang istinkaf dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia enggan kemudian menolak, sombong dari beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, maka dengan kekufurannya itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah orang yang memiliki hati yang mati. Dia tidak peduli dengan apapun kecuali hanya memikirkan bagaimana syahwatnya itu tercapai, syahwatnya itu terpuaskan. Nah, ini ciri daripada orang yang mati hatinya. Bahkan dia muta'abbid li ghairillah, menghambakan dirinya kepada selain Allah Ta'ala, baik rasa cintanya, rasa takutnya, rasa harapnya, rasa ridhonya, marahnya, yakni pemuliaannya, atau kehinaan dirinya. Itu tolak ukurnya adalah syahwat. Cintanya kepada selain Allah, takutnya pada selain Allah, berharapnya pada selain Allah, ridhonya pada selain Allah Jalla wa Ala. In ahabba li hawa. Ketika dia mencintai karena nafsunya. Wa in baghadha abghadha hawa. Wa in abghadha li hawahu. Ketika dia membenci berdasarkan kepada hawa nafsunya. Wa in ata'atalah, yakni a'talah li hawahu. Ketika dia memberi untuk hawa nafsunya. Ketika ia mencegah atau melarang, misalnya dia melarang terhadap hawahu, fahawa wa atharun indahu wa habbu ilai min ridha maulahu. Jadi hawa nafsunya itu yang lebih dominan, yang dia ridhai, ya, yang dia ridhai. Pokoknya hawa nafsu itulah imamnya, syahwatnya itu adalah qaidahnya, pimpinannya. Wal jahlu saisuhu. Jahil itu adalah orang yang memberikan siasat. Wal ghaflatu markabuhu. Kemudian kelalaian itu kendaraannya. Ya. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah kondisi, ya, kondisi di mana orang yang mati hatinya. Orang yang mati hatinya. Kalau dia kehidupannya hanya menuruti syahwatnya, bagaimana memenuhi syahwatnya, bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum, bagaimana bisa menikah, hanya sekedar itu tanpa memikirkan perintah dan larangan Allah Jalla wa Ala, dia tidak mau beribadah, maka dapat dipastikan hatinya itu apa? Mati, ya. Hatinya itu sudah mati, ya. Masya Allah, ini tugas spesial, ya kan? Masya Allah. Terus saya banjir nih. Ceban. Ini masih murah. Kayak apa ya ganjalnya ya?
biar seimbang ini. Ini kan nggak seimbang. Miring. Iya, miring. Pakai apa ya? Tuh, basah dia tuh. Minum dulu. Masya Allah. Segan tiap malam begini aja nih tiap. Tapi dibeliin bukan Ustaz. Lebih enak. Dul, beliin dul. Kan? Kemudian dia lebih mendahulukan nafsunya, hawanya. Dan bahkan dijadikan sebagai imamnya, syahwatnya itu sebagai qaidnya, pimpinannya, jahl itu sebagai sa'isuhu. Ya. Wal ghafla markabu fa bil fikri fi tahsil aghradi dunyawi ma'murun. Kemudian pemikirannya itu hanya pikirannya bagaimana mendapatkan duniawi yang berlebihan. Bagaimana mendapatkan keuntungan duniawi sehingga dia melalaikan ukhrawinya, tidak mentaatinya, tidak mentaati Allah, tidak mengenal Allah Jalla wa Ala, tidak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka ini adalah ciri daripada orang yang mati hatinya. Wa bisakratil hawa wa hubbil ajilati maghmurun. Ya, bahkan kondisinya itu sangat mengenaskan dan mengerikan. Orang yang memiliki hati yang mati, dia akan dimabuk kepayang oleh hawa nafsu. Wa hubbil ajilah, ya, kemudian dengan mencintai apa? Mencintai al-ajilah. Mencintai yang instan-instan. Al-ajilah. Yang sifatnya apa? Duniawi. Yang al-ajilah itu ketika dia beribadah, ketika dia melakukan satu bentuk amal ya di dunia ini, yaitu hanya untuk mendapatkan al-ajilah, bagian-bagian dunia yang fana. Ketika dia melakukan kebaikan, yang diharapkan itu apa? Al-ajilah, yaitu balasan yang segera di dunia. Maksudnya balasan duniawi. Ketika dia sodako, kan ada sodako, orang bersodako. Tapi harapannya apa? Rezeki lancar. Supaya rezekinya lancar, supaya duniawinya terpenuhi. Ya. Kayak prinsipnya Yusuf Mansur itu. Ya. Ente punya gaji berapa, Dol? Ente punya gaji berapa? 50 juta. Antum bawa 50 juta ke sini langsung. Hah? Ya. Baik. Yunada ila Allah wa ila daril akhir min makanin ba'id. Fala yastajibu linasi wa yattabi' kulla syaitanin marid. Ketika diserukan kepada Allah dan kepada darul akhirah dari tempat yang jauh, fala yastajibu linasi. Dia orang yang hatinya mati itu tidak menjawab, tidak mengindahkan orang yang memberikan nasihat kepadanya. Ya. Bahkan dia merasa risih dan terganggu ketika ada orang yang menasehatinya. Ya. Makanya banyak ada orang yang mengatakan, ngapain sih lu ngurusin urusan gua gitu kan. Urusin diri lu sendiri tuh. Ya enggak? Diri lu aja belum benar gitu kan misalnya. Ya dulu ya. Kayak begitu. Ini ciri daripada orang yang mati hatinya. Atau ketika ada orang yang menasehatinya dengan baik untuk kebaikannya, namanya nasihat itu kan adalah untuk memperbaiki, untuk menjadikan baik. Ya, dia tidak terima atas nasihat yang diberikan kepadanya. Ya. Dengan mengatakan julid banget jadi orang gitu kan. Atau ya dengan berbagai macam bentuk alasan-alasan. Yang intinya dia tidak menerima nasihat tersebut. Padahal nasihat itu baik.
Walaupun terasa apa? Terasa pahit, terasa getir gitu kan. Sama orang yang menasehatinya juga dia akan merasakan kepahitannya. Fahimtum? Fahimtum? Nah. Khas sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Beras merah. Fala yastajibu linais wa tabi' kulla syaitani marid. Tapi dia lebih mengikuti syaitan yang durhaka. Syaitan yang menentang. Giliran diajak sama syaitan dia mau. Udah jalan aja yuk. Nonton ke sini. Gandeng si Anu. Ya dul. Mau dia langsung. Oh, udah malam ini jangan tidur, main gaple aja no di pos ronda. Hah? Ya dul. Atau enggak catur. Enggak boleh. Enggak pakai duit ya, jadi orang pengangguran. Enggak kalau iseng apa ini? Enggak ada orang beriman main begituan. Iya bang kan. Satranji ya. Itu tradisinya orang-orang kafir. Catur. Ya udah bertaubat pada Allah. Mendingan bawa Al-Qur'an, baca gitu kan. Setiap saat, setiap waktu. Itu dulu. Terus kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, ad-dunya taskhitu wa turdhihi. Jadi duniawi itu adalah tolak ukur marah dan benci. Apa cinta dan bencinya. Ketika ada duit abang disayang, ketika enggak ada duit abang ditendang. Ibaratnya, Dul. Pengalaman itu. Ibaratnya begitu, ya. Jadi marah dan benci, cinta dan bencinya itu apa? Duniawi tolak ukurnya. Waspada, ini ciri daripada orang yang memiliki hati yang mati. Ya. Ketika ada dunia dideketin, diakrabin, disayang-sayang. Giliran udah nggak ada dunia, nggak ada hartanya, nggak ada, udah bokeh, udah ditendang aja, dijauhin ya dulu ya. Hah? Iya nih. Ini pembahasan kajian kitab Ighatsatul Lahfan ini harus mendalam ini. Ya. Harus mendalam di kalangan para ikhwan dan para ummahat. Gitu. Ya kan? Anda ini mengobati hati nih, menata hati, memanage hati kita. Supaya apa? Supaya enggak rapuh, supaya enggak retak, supaya enggak hancur. Supaya enggak kelam hatinya. Wal hawa yusimmu amasi wal batil wa yu'mihi. Fa huwa fi dunya kama qila fi laila. Aduun liman adat wa silmun li ahliha wa man qarrabat laila ahabba wa qarba. Ya, jadi ikhwah, hawa nafsu juga itu akan membuat seseorang itu apa? Seseorang itu tuli dari segala sesuatu kecuali kebatilan dan bahkan membutakannya. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu itu bisa menjadikan kamu buta dan tuli. Paham? Ya, cintamu kepada sesuatu itu membuat yu'mi wa yusim. Wa yusim. Ya, cintamu kepada sesuatu itu membuat kamu buta dan
tuli. Kalau orang udah cinta itu apa namanya, tai lotok aja udah kayak coklat. Ya. Itu. Kalau orang cinta itu kan tai ayam aja udah kayak coklat gitu ya. Hah? Ya tai lotok. Hah? Ya kelihatannya coklat. Iya, iya enggak? Antum mengalami enggak? Ngalami apa tuh? Jatuh cinta. Oh, pernah. Nah, iya, ya dia kan jelek, ya kan? Tapi kelihatannya cakep, baik. Enggak. Iya, itu ibaratnya kayak tai lotok, kelihatannya coklat. Oh, iya. Iya. Bahasa kali. Hah? Bahasanya kan. Iya, peribahasanya. Oh, paham. Ngerti enggak? Masih dulu. Dengerin makanya. Atau ngelihat apa itu? Kotoran kambing udah kayak sukro. Kayak ini tuh kayak boba. Oke, boba. Ini hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu itu bisa membuat kamu tuli dan buta. Ya, ini hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu. Hawa nafsu yang menggebu-gebu. Ya, Dul. Ntar giliran udah dinikahin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pengalaman. Setengah tahun langsung kurus adul. Kurus kering. Maka bergaul bersama orang yang memiliki hati yang mati itu akan apa? Akan menularkan penyakit. Bergaul kepada mereka sama juga menenggak racun. Bermajelis kepada mereka sama juga apa? Halakun, yaitu kebinasaan. Yaitu kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas fasal berikutnya, yakni al-qalbul marid. Al-qalbul marid. Wal qalbus salis, kata Ibnu Al-Qayyim, wal qalbus salis qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Hati yang ketiga ini dia hati yang memiliki kehidupan tapi memiliki illah. Memiliki penyakitnya. Falau madatani tamudduhu hadhi marrah wa hadhi ukhra. Wa lima ghalaba alai minhuma fafihi. La falau madatani tamudduhu hadhi marrah wa hadhi ukhra. Wa lima ghalaba alai minhuma fa fi min mahabbatillahi ta'ala wal imanu bihi wal ikhlas lahu wa tawakkul alaih. Jadi hati yang ketiga ini dia memiliki kehidupan tapi juga memiliki apa? Ailah. Nah, dia memiliki apa? Madatani. Dia memiliki bukan kehidupan. Jadi ada dua, ibaratnya ada dua ini loh. Dua madah.
Ya, ada dua materi, ada dua sisi. Satu sisinya dipenuhi dengan kecintaan pada Allah, beriman kepadanya, wal ikhlasu lahu wa tawakkul alaih. Nah, jadi sekali yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, tamuddu hadhi marra wa hadhi ukhra wa lima ghalaba alaihi minuma fa fi min mahabbatillahi ta'ala wal imanu bihi wal ikhlasu lahu wa tawakkul alaih. Ya, jadi madah itu wadah satu tempat ya. Jadi kalau hati yang ketiga ini dia memiliki dua hal ya. Nah, ikhwah, sekalian dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Wa di ukhra lima ghalaba alaihi minuma fa fi min mahabbati Allah ta'ala iman bihi wal ikhlasu lahu wa tawakkul alaihi. Nah, yakni ada dua penyeru juga di dalam hati yang ketiga ini. Maka apabila dia seseorang itu apa itu? Ya. Fafi min mahabbatillah. Nah, di dalamnya juga ada madah berupa cinta kepada Allah, iman kepadanya, ikhlas karenanya, dan tawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini adalah ketika hatinya hidup. Ya, ketika hatinya hidup. Wa tawakkul dan tawakal padanya. Wa tawakkul alaihi. Ya, kemudian ada satu sisinya terdapat kecintaan terhadap syahwat, mendahulukannya. Ya. Wal kibru wal ujub. Kemudian kesombongan dan ujub, wa hubbul ulu, dan juga yani da'in yad'uhu ila Allah rasul wa darul akhir wa da'in yad'uhu ila al-ajilah wa huwa inma yajibu aqrabahuma minhu baban wa dahanahuma ilaihi jawran.
Tadi itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, nah, ikhwah, kalian dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Nah, di dalam hati orang yang sakit juga terdapat kecintaan pada syahwat, mendahulukannya, dan hirs, antusias besar untuk menggapainya, hasad, kibar, ujub, cinta kepada ketinggian. Dan mendahulukan syahwat wa madatu halakihi. Kemudian juga cinta kepada kepemimpinan. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Buku kitabnya hilang. Al-qalbul mayit, al-qalbul marid. Jelasannya Itu berapa? Hah? Kenapa dia? Tidur. Siapa? Hamzah. 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 Joget-joget palanya. Biar uminya lihat nih. Uminya nonton. Siapa? Iya. Emil aku. Sendok. Tadi nyampe mana nih? Nah. Wa inma yajibu aqrabu minhu baban.
Itu hati yang masih sakit ibaratnya. Apa? Ada nau itu ngantuk tah Iwan yang tengah. Umi ente nonton nih. Siapa sih? Hah? Oh, Hamzah. Hamzah? Umi ente di Facebook nonton ya. Ada? Ada kan Facebooknya. Kum ya Hamzah. Baik. Tadi mana sih? Qalbu as-salis ya. Jadi qalbu salis itu ada dua sisi. Qalbu salis. Al-qalbul marid, hati yang sakit itu ada dua sisi atau ada dua penyeru. Satu sisi dia cinta pada Allah, cinta pada keimanan, ikhlas dan tawakal pada Allah. Ya, namun pada satu sisi dia cinta kepada syahwatnya serta mendahulukan syahwatnya. Kemudian al-hirsu ala tahsiliha. Dia antusias besar untuk mendapatkan gapaian syahwatnya. Kemudian hasad, dipenuhi hasad. Kemudian kiber, hasad itu iri dengki. Kemudian apa? Kiber, kesombongan. Ini penyakit-penyakit hati semuanya. Wal ujub. Kemudian ujub wa hubbul uluwi fil ard, yaitu dia menyukai apa? Pemimpinan. Firas. Hah? Firas. Ngumpet lagi. Hah? Dan tidur Adul. Ya. Terkadang dia itu apa? Ada yang menyerukan seruan menuju kepada Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat. Namun satu sisi ada yang menyerukan dirinya kepada kehidupan kenikmatan duniawi yang fana. Ya. Nah, dalam kondisi itulah hati yang sakit itu akan bimbang. Mana yang akan didahulukan? Terkadang dia mendahulukan kecintaannya kepada Allah, terkadang dia mendahulukan syahwatnya. Namun hati yang ketiga ini sangat berbahaya posisinya. Ya, karena dia yang namanya sakit itu bisa menghantarkan pada kematian. Ya, waliyadzubillah. Nah, kalau kalbu yang salim itu kalbun yang hayyun, hati yang hidup. Hati yang hidup. Kemudian yang kedua adalah hati yang tandus serta mati. Dan hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Ya. Imma ila salamati adna wa imma ilal atabi adna, ya. Entah itu dia kepada dekat kepada keselamatan atau dekat kepada kebinasaan.
Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat 52-54 di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan hakikat pembagian hati. Nah, hakikat pembagian apa? Hati. Nah, di dalam firman Allah Azza wa Jalla tersebut menerangkan 3 kondisi hati manusia. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan hati ini apa? Betul? Uyun. Bentar. Yani Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya tersebut menerangkan tentang kondisi 3 hati, ya. Yaitu artinya Allah Azza wa Jalla menjadikan hati-hati manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Qalbaini maftunaini, hati yang terkena 2 fitnah. Wal qalban najian, hati yang sukses. Fal maftunani al qalbul ladzi fi marad, hati yang menuai Baik, ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Fal qalbu as-sahih as-salim laysa bainahu baina qabulil haqq wa mahabbati thari siwa idrakuhu wa huwa sahih idraki lil haqq tamul inqiyad wal qabul lahu. Ya. Fal qalbus sahihi as-salimi Masya Allah. Ahlan. Mana? Insyaallah. Air bang. Alhamdulillah. Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 52-54 di situ Allah membagi hati menjadi 3. Qalbaini maftunaini wa qalban najian. 2 hati yang terkena fitnah wa qalban najian. Kemudian ada 1 hati yang selamat. Ya. Ada 1 hati yang selamat.
Hmm? Oh. Nah, jadi wadalina qalba wa ghairu min al-a'dha yurad minhu ayakuna sahihan saliman la afatalahu. Sebagaimana hati dan lain sebagainya dari anggota badan, yurad minhu ayakuna sahihan saliman la afatalahu. Ya. Jadi bahwasanya hati dan selainnya daripada anggota badan yang bila hati dan anggota badan itu sahihan saliman dalam kondisi sahih sehat, dalam kondisi saliman selamat, ya, la fatalahu, tidak ada celah, tidak ada penyakit lah. Betul. Nah, khuruju anil istiqamah imma bi sababi wa qasawati wa adamu ta'anni lima yurad minhu kal yad ishala wa lisanul. Nah, hah? Udah naum ya? Jelas. Nah, jadi kalau intinya kalau hati itu ditampakkan pada fitnah, langsung dia apa? Strategi. Nah, ikhwah, dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sambil apa namanya? Dinikmatin itu. Antum tuh biar lah. seger. Seger kan dulu.
Ting ting. Masya Allah. Ini kobra lagi. Nah, jadi hati itu bisa bermasalah ya ketika dia keluar dari keseimbangan, keistiqomahan. Ya. Atau bahkan ketika ada orang yang tidak memperhatikan hatinya, dan itu bisa juga mengakibatkan apa namanya? Iya, fatal, kelumpuhan. Baik tangan, kaki ataupun lidah, hidung dan seterusnya. Sekarang ke sahihul Muslim, laisa bainahu wa bainal qabulil haqqi wa mahbahati thari siwa idrakuhu fa huwa sahihul idrak lil haqqi tamul inqiyadi wal qabuli lahu. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan hati itu berbagi menjadi 3. Pertama, fal qalbu sahih salim, hati yang sehat dan selamat, yang tidak ada apa namanya? Nah, jadi hati itu menjadi 3 tadi. Apa jadul? Hati yang sehat, selamat, ya. Hati yang mati. Pokoknya hati yang menerima kebenaran dari siapapun. Kecintaan, itsar, mendahulukan, ya. Kemudian fawasahil idrak lil haq. Nah, hati yang sehat dan selamat inilah yang dia akan benar-benar mendapatkan al-haq secara sempurna dan diterima. Sedangkan sebaliknya qalbul mayyit al-qasi la yaqbaluhu. Nah, hati yang sehat selamat itu tadi sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, kemudian qalbul mayyit al-qasi la yaqbaluhu wa la yunqadu. Yaitu tidak ditakuti, ya. Nah, qalbul salim, kemudian qalbul mayyit al-qasi yang dia tidak bisa menerima kebenaran. Tidak tunduk kepada al-haq, ya. Wal qalbul marid, sedangkan hati yang sakit, kalau sakitnya dominan, ya. Kok bisa ini sih? Aduh. Ilah. Baik.
Nah kemudian kok langsung bab khomis saya khomis. Tulisan nggak kebaca. Kan ini ya putar apa namanya? Sihir. Kan sihir. Kitab tauhid. Sihir baik. Fadol. Ya orang ngantuk nih. Nah, kemudian hati yang sakit itu kalau hatinya sakitnya itu lebih dominan dia mengikutinya. Nah, kalau sehatnya mengikutinya maka dia sehat. Nah, yang ditanya lan, Fadal. Wal qalbul marid in ghalaba alaihi mardu itahqa bil maitil qasi. Ya kan sampai dia. Pertanyaan Tulab? Tanya enggak? Insyaallah. Dia Apa ini? IG-nya? IG-nya apa? Hah? Oh ini. Dibakar marwah. Di follow aja dulu IG-nya. Tuh, gua ada maknyus. Fadol. Gak boleh. Fadol. Tadi hatinya ada 3 Zat. Iya. Karena baru tadi 2 hati yang sehat, hati yang Mati. sama satu lagi 3 hati yang marit sakit. Makanya nyimak di YouTube dong. Nah ini baru mau diselesaikan. oh gitu. Iya, insyaallah. Nah, yang ketiga ini insyaallah ini. Nah, al-qalbul marid ya kita jelasin. Ya tetap kita jelasin. Nanti kalau hatinya sakit kan bisa diobatin. Pakai betadin. Pakai betadin dul. Obatin ya. Boleh. Hah? Wah. Boleh. Kalau zaman dulu pakai obat merah. Nah, al-qalbul marid idza inghalaba alaihi marduhu iltahaqa bil maiti al-qasi. Hati yang sakit itu tadi memiliki 2 madatani ya. Dia memiliki 2 apa? 2 muatan. Ya, 2 muatan. 1 muatannya itu berupa cinta kepada Allah, cinta pada kebenaran.
taat, tapi ada satu muatan lagi. Ini satu muatan ini apa? Cinta kepada syahwat, ya, cinta kepada duniawi, daripada terkadang dia mendahulukan syahwatnya daripada mendahulukan Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti itu menunjukkan dia memiliki hati yang sakit. Ya. Kalau di dalam hatinya ada dua penyeru, ya. Satu menyerukan ketaatan, satu menyerukan ke durhakaan. Nah, ini hati yang sakit. Ya. Mana yang lebih dominan ketika sakitnya itu lebih menonjol, ya, lebih nampak, maka dia akan mengikuti syahwatnya, mengikuti hati yang mati tadi. Nah, gitu. Tapi ketika sakitnya lemah, nah dia mendahulukan ketaatan atau mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada syahwatnya. Dan golabat alaysiyatu iltahaqa bisalim. Nah, ini kondisi orang yang hatinya lagi sakit. Kadang taat, kadang dia maksiat. Ya. Atau bahkan dia taat, dia maksiat. Ya. Salat tetap, tapi maksiat jalan. Nah, ini menandakan hati yang sakit. Ya, Dul. Jadi mudah mendeteksi orang ini. Orang yang hatinya lagi sakit itu. Itu tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan al-qalbul marid, hati yang sakit. Fama yulaqihi syaitanu fil asma' min al-alfaz wa fil qulub min asyubah wa syukuk. Dan apa-apa saja yang dilontarkan oleh para syaitan di dalam pendengarannya berupa lafaz-lafaz dan di dalam hati berupa syubhat serta keraguan. Fitnatun li hadainil qalbaini. Nah, ini adalah fitnah. Kedua ini adalah fitnah. Ya. Bagi hati. Wa quwwatul lil qalbi al-hayyus salim. Sedangkan kekuatan bagi hati itu adalah kehidupan yang as-salim. Hati yang hidup serta as-salim, yang selamat. Ya. Nah, kemudian di dalam hati yang sakit juga adalah hati yang terdapat syubhat dan kerancuan. Nah, wa quwwatul lil qalbi al hayyus salim. Sedangkan kekuatan bagi hati itu adalah kehidupan yang selamat. Ya, bagi hati, maksudnya kekuatan bagi hati yang hidup dan selamat. Ya, kekuatan itu bagi kehidupan hati yang selamat. Kenapa? Karena hatinya itu dapat menolak apa yang dibenci, yang dimakruhkannya. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nah, kalau hati yang hidup dan selamat itu akan menolak segala fitnah, membencinya.
Hah? Oh, dul. Nah, kalau orang yang hatinya selamat mah yang hidup ya. Ketika ada fitnah, syahwat misal atau syubhat, nah itu akan diluluhlantahkan. Ya. Nah, ya lambutul ma'al qasyatan. Ya, jadi intinya orang muwahhid, orang ahli tauhid, dia memiliki hati yang apa? Salim. Nah, itu ada yang ditanya, Dol. Tanya enggak? Baik, insyaallah besok kita akan bahas hadis Hudzaifah bin Yaman. Riwayat Imam Muslim tentang hati khusus ya. Hadis Hudzaifah bin Yaman. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat banget ya ngaji gue 18, berat ngantuk ya. Oh iya, kedengeran dong. Masih kedengeran. Turun sore malam-malam kayaknya. Hah? Malam-malam lagi. Dul. Keluar semua nih tahu. Hah? Ini bang. Antum dilihat sedunia itu. Apa? Kamu masih YouTube? Iya. Waduh, Bang Maulana udah ngeprank mulu dari kemarin-kemarin kan. Yang kajian katanya udah belum selesai katanya. Ternyata udah selesai, prank mulu. Masuk YouTube ada duitnya nih, anak kebagian nih. Mana tuh Bang? Ini Bang. Sponsor kajian malam ini dari Roti Bakar Marwah. Asik. Nah, itu di follow aja dulu tuh. Ada IG-nya, ada Facebook-nya. Ada Degan juga tuh, Degan. Bukan Bang. Apa-apa. Bismillah.